Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami, lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu Saudara, kita boleh kembali berjumpa pada renungan hari ini. Biarlah kita terus membawa ucapan syukur kepada Tuhan yang selalu merindukan akan jamahan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yudas pasal yang pertama, Saudara. Yudas pada pasal yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-20. Yudas pasal 20 ayat yang Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara, banyak orang hari-hari ini hanya sibuk membangun sesuatu yang terlihat di luar saja. Banyak yang membangun hubungan dengan orang lain, berusaha mencari-cari link, berusaha masuk dalam sebuah komunitas, berusaha agar bisa diterima orang, membangun pencitraan. Firman Tuhan ini berkata, kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa saudara? Karena kitalah yang akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena itu firman ini berkata, kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jangan menaruh iman kita kepada orang lain, jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia, tetapi kita sendirilah yang harus membangun iman kita kepada Tuhan. Kita harus membangun diri kita harus membangun karakter kita. Apa yang dimaksud dengan membangun diri? Membangun diri itu artinya kita meletakkan dasar diri kita, yaitu dasarnya iman yang suci, kata firman Tuhan tadi. Di atas dasar iman itu kita membangun karakter kita, sehingga kita memiliki karakter yang kuat. Kita memiliki karakter yang dapat bertahan, yang teguh di dalam firman Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi fitnahan atau keadaan yang tidak enak atau keadaan tidak baik, kita akan tetap kuat. Makanya kita harus membangun iman, membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jangan membangun dirimu dengan pandangan orang lain, jangan bangun diri kita berdasarkan keadaan orang lain, tetapi marilah kita membangun diri kita di atas dasar iman, bukan di atas dasar pengalaman kita, kepintaran kita, tetapi kita bangun kita di atas dasar iman yang paling suci. Ingat, yang paling bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab atas diri kita. Selain yang terbaik adalah diri kita sendiri. Suatu saat orang akan pergi dari hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Maka itu kita harus membangun diri. Apa arti membangun diri?
memiliki karakter yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, tetapi kita benar-benar harus meletakkan dasar iman, yaitu sebagai dasar dari hidup kita, karakter kita. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita masih dalam masa penantian sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, di dalam masa penantian ini, peliharalah dirimu sedemikian, kata firman Tuhan. Kita harus memelihara diri kita. Kita harus memelihara iman kita di dalam Kristus. Sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, Dia menyatakan kita sebagai anak-anaknya, dan kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Tetapi sambil menantikan Tuhan, kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Sekarang ini kita masih dalam penantian. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, barulah kita menerima apakah kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan atau kita seperti yang Yesus katakan, banyak yang akan disangkal oleh Tuhan. Ketika Yesus berkata, ada saatnya nanti aku datang kembali kedua kali, banyak orang berkata, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, disitulah aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal kepadamu pembuat kejahatan. Karena itu perlu dalam penantian kita kepada Tuhan untuk datang kedua kali, kita sebagai anak-anaknya, kita harus memelihara diri kita. Jangan terlalu menghabiskan waktumu dengan komunitasmu, jangan terlalu menghabiskan waktumu dengan orang lain, apalagi di dalam komunitas yang hanya meracuni, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan, saudara, jangan menaruh hidupmu kepada komunitasmu yang akan membuat engkau rusak dalam pergaulan. Jangan menaruh dirimu dalam sebuah komunitas yang akan membawa kita untuk hal-hal yang negatif dan bukan yang positif. Kita harus berani untuk memutuskan segala hubungan-hubungan atau komunitas-komunitas yang tidak membawa kita dibangun di dalam iman. Tetapi kita harus meletakkan iman kita di dalam Kristus, dan kita lah harus memelihara diri. Kenapa? Karena banyak orang, saudara, rela meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak untuk ketemu teman-teman dalam sebuah grup, satu geng atau komunitas. Dia lupa ketika ada masalah, pencobaan, ya orang-orang ini lari. Tapi yang akan tetap mendampingi engkau di masa sulit yaitu istrimu, ya keluargamu, ya suamimu. Makanya kita harus membangun diri kita, memelihara iman kita, memelihara diri kita di dalam penantian akan keselamatan yang akan diberikan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Bahkan sambil menantikan pernyataan Yesus datang kembali itu kepada kita juga, ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lihat orang-orang yang masih setengah-setengah ikut Tuhan, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka untuk menarik mereka. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita harus merampas orang-orang yang hidup di dalam dosa, merampas mereka dari dalam api, sambil kita juga hidup di dalam ketakutan, artinya takut akan Allah selama kita ada di dalam dunia ini, supaya kita tidak binasa. Dan firman Tuhan berkata, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saudara, kita semua orang bisa jatuh, bisa tersesat, semua orang, siapapun itu. Karena itu kita disuruh membangun iman, membangun diri kita sendiri, memelihara diri kita sendiri sambil menunggu kedatangan Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa. Pada akhirnya kita lah yang akhirnya harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas keselamatan diri kita sendiri. Kelak ketika Yesus datang kedua kali, kita akan berdiri
lepas pribadi. Karena itu sibuklah membangun diri, tidak usah sibuk dengan hal yang lain, tapi kita mau sibuk membangun diri kita atas dasar iman yang paling suci. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa, saudara. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mau dibentuk, ketika kami mau membangun diri kita di atas dasar iman kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memegang kami. Engkau tidak pernah lepaskan kami. Kami mau dibangun di atas dasar iman yang suci. Inilah hidup kami Tuhan, inilah iman kami yang kami taruh kepada Tuhan. Pegang tangan kami, sentuh hati kami Tuhan, agar kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau, dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap setia di dalam masa penantian kami, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Entah di saat Engkau datang secara universal di dalam dunia ini, waktu Engkau datang bersama malaikat-Mu, atau ketika Engkau datang kepada kami secara pribadi. Di saat itulah Tuhan, Engkau menyatakan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga, memagari kami, melindungi kami di dalam setiap aktivitas kami. Kami percaya Engkau memproteksi kami sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya.